Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Johar Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Mustafa Syafal sallallahu ala alihi washabihi ajmain. Dan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, Asy-Syaikh Nawawi Tanah Banten. Wa jamil arwahi masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrina 'alaina min barakati fid darain wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anau jeung sanyana Allah Ta'ala lima kana perkara yana lu anu kena kana eta perkara naon al adamu teu aya eta mukhalifun anu nyulayaan burhanu hada ari dalil anu ieu eta al kidamu nyata dalilna sifat kidam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang nomor ketiga yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat baqo. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah kekal. Jadi kaharti ku akal kita menerima, akal kita membenarkan bahwa Allah itu mesti baqo. Sebagaimana akal kita menerima, membenarkan makhluk eta butuh tempat. Yang namanya makhluk teh boga sifat lamun teu usik cicing, lamun teu cicing usik. Ya. Wajib syarat apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat baqo, maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Apa makna sifat baqo di sini? Makna baqo adalah adanya Allah tidak diakhiri dengan tiada, tidak mati, tidak rusak, tidak binasa, dan tidak berubah. Jadi keberadaan Allah itu di samping tidak ada awal juga kekal, langgeng, tidak diakhiri dengan tiada. Berbeda dengan makhluk. Yang namanya makhluk karena ada awal, ya pasti ada akhir. Seperti manusia. Manusia itu kan ada awalnya. Dari sperma. Ya, kemudian berproses. Dari darah, daging, tulang, kemudian berbentuk menjadi janin. Brojol lahir. Terus berkembang, tumbuh, hidup. Diakhiri dengan apa? Kematian. Dari lahir bayi, balita, remaja, dewasa, tua, mati. Dan kita bisa menyaksikan namanya manusia itu tidak ada yang kekal. Pasti diakhiri dengan kematian. Dan kematian datangnya mendadak. Al-mautu ya'ti baghtatan. Ketika kita menyaksikan manusia mau tua, muda, pejabat, tukang obat mati, kita pasti punya kesimpulan, oh manusia tidak langgeng, tidak kekal. Ada matinya. Begitupun pejabat, itu tidak akan selamanya menjabat. Paling 1 atau 2 periode. Dan ada awalnya. Dulunya tidak menjabat. Kemudian dia menjabat. Apakah dia wali kota, gubernur, presiden, atau menteri. Setelah menjabat, pensiun. Setelah pensiun, almarhum. Kita juga bisa menyaksikan tumbuh-tumbuhan seperti di kebun raya,
atau di tempat yang pohon-pohon yang menjulang tinggi, pohonnya besar, tetap aja nggak kekal. Ada saatnya, ada masanya mati. Ada pohon yang mati tumbang karena disambar petir. Ada juga yang matinya karena ditebang, gergaji mesin. Bangunan, walaupun megah menjulang, pencakar langit, ya kalau udah waktunya hancur, ya hancur. Ada yang hancur di bom karena perang, ada juga karena gempa bumi. Ya. Nah, ini udah menjadi tamsil contoh bahwa yang namanya makhluk ciptaan tidak ada yang abadi. Kenapa? Karena ada awal, awalnya tiada, dulunya nggak ada. Dan pasti diakhiri dengan tiada. Ini alam semesta juga sama. Dulunya tidak ada, sekarang ada. Adanya pun diadakan, diciptakan oleh Allah. Dan ini alam semesta nanti bakal tiada, bakal hancur. Yaitu terjadi kiamat. Dunia yang kita tempati, langit, bumi, semuanya bakal hancur, musnah. Kapan? Ya nanti ketika kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan surga dan neraka? Surga neraka itu kekalnya dikekalkan oleh Allah. Oleh Allah, surga neraka dikehendaki kekal. Walaupun surga dan neraka kekal, keberadaannya adanya didahului dengan tiada. Dulunya nggak ada surga neraka itu, nggak ada. Yang adanya Allah. Bahkan bukan hanya surga dan neraka yang dikekalkan, dikehendaki kekal oleh Allah. Ada juga beberapa makhluk yang memang oleh Allah dikehendaki kekal. Seperti kolam, kursi, arash, ruh, lauhil mahfud, dan tulang ekor manusia. Itu yang barusan disebut semuanya kekal. Sekali lagi, kekalnya dikekalkan oleh Allah, dikehendaki kekal oleh Allah. Nah, sekali lagi, para pemirsa yang dirahmati Allah, zat Allah kekal, langgeng, tidak mati, tidak rusak, tidak binasa, dan tidak berubah. Kalau kita makan berubah. Waktu dalam rahim kan namanya janin, brojol lahir, namanya bayi. Kita ini semuanya kan mantan bayi semua. Seiring dengan berjalannya waktu kan, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, itu berubah. Tumbuh-tumbuhan juga kan dari biji berkembang tumbuh besar, berubah. Rumah mewah, megah, bagus. Setahun, 2 tahun, beberapa tahun kemudian, ya jadi tidak kinclong lagi. Jadi makhluk pasti berubah. Dari gerak ke diam, dari diam ke gerak. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi yang namanya makhluk diawali dengan tiada, adanya diadakan diciptakan oleh Allah, dan nanti bakal kembali tiada hancur kiamat. Mustahil menurut akal Allah fana, rusak. Nggak masuk akal. Tekahar tiku akal. Apabila misal Allah mati, binasa, itu tidak masuk akal. Ya. Tekahar tiku akal. Berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, apa dalil akli, dalil menurut akal bahwa Allah bersifat baqo? Di sini jelaskan, seandainya Allah diakhiri dengan tiada, maka Allah baru. Sebab setiap yang diakhiri dengan tiada, maka adanya wenang. Adanya tidak wajib. Setiap yang wujudnya wenang pasti baru. Bila mana baru, maka butuh yang menciptakan, butuh sang pencipta. Nah, yang menciptakan pasti butuh lagi yang menciptakan, sehingga menimbulkan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul mustahil. Bila mana daur dan tasalsul mustahil, maka mustahil Allah baru. Mustahil Allah baru.
Bila mana mustahil Allah baru, maka wajib Allah bersifat kidam. Bila mana Allah wajib bersifat kidam, maka wajib Allah bersifat bako, mustahil fana atau rusak. Ini saya ulang sekali lagi nih. Seandainya Allah diakhiri dengan tiada, maka Allah baru. Sebab setiap yang diakhiri dengan tiada, maka wujudnya baru. Maka wujudnya wenang. Adanya itu tidak wajib. Setiap yang wujudnya wenang pasti baru. Bila mana baru, maka butuh yang menciptakan, butuh sang pencipta. Nah, yang menciptakan pasti butuh lagi yang menciptakan, sehingga menimbulkan daur dan tasalsul. Daur itu peristiwa berputar, tasalsul itu peristiwa berantai. Apa definisi tasalsul? Tatabul asyai wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Beruntunnya beberapa perkara, satu perkara menuju kepada sesuatu yang tiada ujungnya. Seperti A dibikin oleh B, C, D, dan seterusnya tidak ada ujungnya. Anak dibikin oleh bapak oleh kakek, dan terus tiada ujungnya. Definisi daur, wa tawaqqufus syai'in ala syai'in akhar, tawaqquf alaih. Menunggunya sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang juga menunggu kepada sesuatu yang awal. A dibikin oleh B, B oleh C, C oleh D, D oleh A. Itu berputar. Bila mana daur dan tasalsul mustahil, maka mustahil Allah baru. Bila mana mustahil Allah baru, maka wajib Allah bersifat kidam. Bila mana Allah wajib bersifat kidam, maka wajib Allah bersifat baq, artinya kekal. Dalil naklinya yaitu firman Allah surat Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang artinya wallahu bil murad, tiada sesuatu, tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap sesuatu akan binasa atau lenyap kecuali zat Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya yang keempat, sifat yang nomor keempat yang wajib menurut akal bagi Allah, yaitu sifat mukhalafatu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk. Adapun definisinya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah, baik itu manusia, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Maka Allah tidak bersifat dengan sesuatu yang baru. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berbeda dengan makhluk. Pertama, berbeda zatnya. Zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Berbeda dengan makhluk. Contoh manusia. Manusia itu kan tersusun. Ada organ tubuhnya, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Tumbuh-tumbuhan pohon kan tersusun juga. Ada ranting, ada daun, ada akar. Hewan ada ekornya, ada tanduknya, ada kakinya, itu tersusun. Zat Allah tidak tersusun. Begitupun yang kedua, sifat. Sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Maka Allah tidak bersifat dengan sesuatu yang baru. Misal berjalan, duduk, berdiri, bersemayam, memiliki tangan, telinga, mata, dan lain sebagainya. Jadi bagi Allah tidak berlaku tuh sifat-sifat makhluk. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Juga tidak berlaku yang namanya arah, barat, timur, utara, selatan. Tidak berlaku bagi Allah. Dan Allah juga tidak menempati ruangan waktu. Allah juga tidak butuh tempat. Kalau makhluk butuh tempat, menempati ruang dan waktu. Beda. Allah mah dibersihkan dari yang barusan disebut. Tidak menempati ruang dan waktu, tidak butuh tempat. Sifat Allah maha sempurna.
Sifat manusia mah banyak kekurangan. Ilmunya Allah tidak terbatas, ilmunya manusia mah terbatas. Dan ilmunya pun sebenarnya dari Allah. Kuasa Allah tidak terbatas, kuasa manusia mah terbatas. Seperti misalkan Bapak Prabowo, kuasanya di Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia enggak. Tapi kuasa Allah itu tidak terbatas. Allah menguasai seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Berikutnya, perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia mah tidak memiliki taksir, nggak ada bekas. Beda dengan perbuatan Allah. Seperti apa contohnya? Seperti kalau misalkan ada orang yang sakit. Ketika ada orang yang sakit sembuh, maka yang menyembuhkannya pada hakikatnya adalah Allah. Ya. Kalau manusia itu hanya sebab, hanya perantara. Kemudian mustahil menurut akal mumasalatu lil hawadisi. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Ini mustahil. Tidak masuk akal. Teka harti ku akal. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa dalil menurut akal Allah bersifat mukhalafatul hawadisi? Yaitu bila mana Allah sama dengan makhluk, maka Allah baru. Sedangkan Allah baru itu mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka Allah wajib bersifat mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk. Apa dalil naklinya? Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un. Yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena Allah bersifat mukhalafatul hawadisi, maka hendaknya berhati-hati apabila kita menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk ayat mutasyabihat, karena dikhawatirkan terjerembab ya dalam yang namanya tashbih atau penyerupaan. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, ini istawa di sini artinya bukan bersemayam, bukan Allah punya kantor di arsy, bukan. Tapi artinya Allah yang bersifat Rahman yang menguasai arsy. Jadi istawa di sini artinya menguasai atau yang mengurus. Makanya mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, ulama periode awal disebut ulama salaf, meyakini dan mengimani ayat-ayat tersebut. Akan tetapi maksudnya diserahkan kepada Allah. Tafwid. Mereka tidak berani menafsirkan atau mentakwil ayat tersebut. Nah, sekelompok ahlus sunnah wal jamaah periode akhir, khalaf, berpendapat perlu mentakwil ayat tersebut sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Syekh Ibnu As-Shalah berkata, madhab salaf ini dianut oleh para generasi dan para pemuka umat Islam yang pertama. Dan madhab ini pula yang dipilih oleh para imam faqih. Yang dimaksud dengan ulama salaf adalah ulama yang muncul sebelum 300 Hijriah. Menurut pendapat lain adalah ulama-ulama yang muncul sebelum 500 tahun Hijriah. Kebalikannya dinamakan ulama khalaf, yaitu ulama-ulama yang muncul setelah ulama salaf. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada lagi ayat seperti kullu syai'in halikun ila wajah. Wajah ini bukan wajah. Jadi segala sesuatu bakal binasa, bakal hancur. Illa wajah itu bukan wajah, tapi zat Allah. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Atau ada hadis yang menjelaskan Allah turun di sepertiga malam dari langit ke bumi. Ini hadis bukan menunjukkan bahwa Allah kayak seperti orang turun tangga, bukan. Turun di sini bukan turun yang seperti itu. Karena kan Allah dibersihkan dari sifat makhluk. Artinya apa?
turun di sepertiga malam sini, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang mau bangun malam melaksanakan ibadah. Begitupun ada penjelasan tentang Allah lebih dekat daripada urat leher. Itu jangan ditafsirkan, diartikan secara tekstual. Maksud Allah lebih dekat dari urat leher, menurut ulama, diantaranya Allah dekat ilmunya. Kalau kita mau menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim. Allah dekat ampunannya. Kalau kita mau memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Allah juga dekat rahmatnya. Kalau kita mau melakukan hablum minanas. Ada yang sakit, kita nengok. Ada yang meninggal, kita ngelayat. Kita sesama muslim bertegur sapa dengan mengucapkan salam. Dan masih banyak ayat-ayat mutasyabihat. Jadi menurut sebagian ulama ayat mutasyabih itu serahkan kepada Allah. Tafwid hanya Allah yang tahu. Menurut sebagian ini ditakwil. Ya, ditakwilnya tetap dalam koridor bahwa Allah itu maha mulia. Seperti yadullah. Yadullah di sini jangan diartikan tangan Allah, Allah punya tangan. Tapi ditakwil. Artinya apa? Kuasa Allah atau nikmat Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.